Bab 271. Aku, Nicholas tertegun sejenak, karena dia tidak tahu sama sekali. Langsung menyimpulkan laporan pemeriksaan kualitas di bawah standar. Kamu bahkan tidak tahu apa produknya. Asal bicara itu tidak memenuhi syarat. Bukankah kamu menyalahgunakan hak pribadimu? Aku beritahu. Jordan Group juga mengirim produk ke pabrik zona perang untuk pemeriksaan kualitas. Dan memenuhi syarat. Ini adalah Letnan Warin dari Departemen Pemeriksaan Kualitas Pabrik Zona Perang. Dia membawa laporan pemeriksaan kualitas secara langsung. Ketika Simon selesai berbicara, Brak, Nicholas berlutut. Guru, maafkan aku. Aku dibutakan oleh keserakahan. Egois. Aku salah. Aku benar-benar salah. Tolong. Guru, beri aku kesempatan. Nicholas berlutut di tanah, membenturkan kepalanya dengan keras. Simon tampak tidak berperasaan. Aku tidak memiliki murid seperti Anda. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, beritahu pihak yang berwajib. Saat kata-kata itu keluar, mobil pihak yang berwajib telah tiba. Nicholas dibawa pergi untuk diperiksa. Kali ini, Bernard dan Ricky benar-benar tercengang. Tidak pernah berpikir bahwa Jordan Group akan membiarkan Simon maju. Aku pribadi yang akan memeriksa produk dari Jordan Group, kata Simon. Di sore hari, laporan pemeriksaan kualitas keluar. Hasilnya memenuhi syarat, layak untuk diproduksi. Setelah Nathan membawa kembali sertifikat lolos uji, Jordan Group bersorak. Untuk pertama kalinya, rangkaian produk ini dapat diproduksi dalam jumlah besar. Jolene telah mengatur sistem penjualan dan pemasaran. Tim pemasaran harus bekerja dengan baik. Harus dalam skala besar. Cari tim pemasaran terbaik dan ambasador yang paling cocok. Kirin menyampaikan maksud bos kepada Jolene. Setelah masalah produksi diselesaikan, Nathan merasa jauh lebih mudah. Dia pergi ke perusahaan Britannica Anders untuk melihat situasi Kirana. Perizinan Kirana untuk pendirian perusahaan baru telah selesai. Langkah selanjutnya adalah menemukan gedung perkantoran yang sesuai dengan skala yang sesuai dan memulai perusahaan baru. Apakah gedung kantor sudah ditemukan? Nathan bertanya. Aku sudah menemukannya. Ada di Inspiration Plaza. Aku akan menandatangani kontrak sebentar lagi. Aku sudah membayar 20 miliar. Di muka, Kirana tersenyum. Oke. Aku punya waktu. Ayo kita pergi bersama, kata Nathan. Baiklah. Pukul 3 sore, Nathan mengendarai mobil senilai puluhan juta ke Inspiration Plaza. Kamu tidak bisa menggunakan mobil ini terus. Kamu harus menggantinya. Setidaknya dengan mobil yang pantas. Untuk bos besar, Nathan tertawa. Tidak perlu. Yang penting nyaman dikendarai. Kirana membantah mengatakan itu tidak masalah. Istriku, aku akan memberitahumu. Kedudukanmu berbeda sekarang. Setiap hari kamu berhubungan dengan orang-orang beraset ratusan miliar. Jika orang-orang mau bekerja sama denganmu, kemudian melihat kamu menggunakan mobil puluhan juta, mereka tidak akan merasa aman. Kamu seperti orang yang akan membawa kabur uang mereka. Setelah mendengarkannya, Kirana berpikir itu ada benarnya. Oke, kalau begitu aku akan meluangkan waktu untuk membeli mobil yang bagus. Aku akan membelikannya untukmu. Kirana sangat tersentuh. Tetapi dia tidak mengambil hati kata-kata Nathan. Menurutnya, Nathan tidak punya uang sama sekali. Jadi sulit baginya untuk membeli mobil. Keduanya sampai di Inspiration Plaza. Ketika Nathan sedang menunggu lift untuk naik ke atas, John dan Sadie keluar dari lift dan melihatnya. Mengapa kamu di sini? Kirana menyadari ada sesuatu yang salah. Apa ini kebetulan? Apa kamu di sini untuk menyewa gedung perkantoran juga? Maaf, kamu tidak punya kesempatan. Gedung kantor yang kamu lihat telah disewa olehku. Sadie mengibaskan kontrak sewa di tangannya. Bab 272 kontrak sewa. Ternyata tindakan Kirana selalu diketahui keluarga Andersen. Philip dan yang lainnya tidak setuju dengan Kirana yang meninggalkan keluarga Andersen. Mengetahui bahwa Kirana akan menyewa gedung perkantoran, dia langsung menyewanya lebih dulu. Kirana tercengang ketika melihat kontrak di tangan Sadie. Dia buru-buru naik lift bersama Nathan. Mereka mendatangi kantor penanggung jawab Inspiration Plaza. Oh, Nona Kirana ada di sini. Tolino, yang bertanggung jawab untuk menegosiasikan kontrak, berkata dengan antusias.
Kirana tersenyum dan berkata, Tuan Tolino, aku di sini untuk menandatangani kontrak. Seperti yang aku katakan sebelumnya, seluruh gedung B disewa selama 5 tahun, dengan total 30 miliar. Tolino tampak terkejut. Nona Kirana, bukankah keluarga Andersen baru saja menandatangani kontrak? Mereka mengatakan bahwa mereka telah mendiskusikannya dengan Anda, dan mereka baru saja membayar sisa 10 miliar. Kirana dan Nathan saling memandang dan langsung teringat John dan Sadie. Tuan John baru saja menandatangani kontrak atas nama keluarga Andersen. Tolino tersenyum dan menyerahkan kontrak kepada Kirana. Setelah Kirana membaca kontrak, wajahnya berubah. Keluarga Andersen benar-benar licik. Kontrak sewa 5 tahun ditandatangani atas nama Kirana, tetapi dengan tujuan untuk digunakan keluarga Andersen sebagai gedung perkantoran. Artinya, Kirana membayar uang itu, dan kemudian gedung kantor digunakan oleh perusahaan keluarga Andersen. Licik, sangat licik, karena kontrak dinegosiasikan olehnya secara pribadi dan atas namanya. Kirana sudah membayar uang muka 20 miliar. Keluarga Andersen mengambil gedung perkantoran ini hanya dengan 10 miliar. Kirana hampir menangis. Bagaimana orang bisa mengintimidasi seseorang seperti itu? James dan Amanda sangat marah ketika mereka mengetahuinya. Tidak ada cara lain, kecuali Kirana memutuskan hubungan dengan Philip. Dia tidak memperlakukanku sebagai anak sama sekali. Dia selalu menyukai anak tertua, kedua, dan keempat. Tapi dia tidak pernah membantuku. James sangat marah. Keesokan harinya, Andersen Group pindah dari perusahaan lama ke gedung kantor baru di Inspiration Plaza. Philip dan yang lainnya sangat bersemangat. Dengan 10 miliar bisa pindah ke tempat perusahaan baru. Kesepakatan ini sangat murah. Kirana hanya bisa menyaksikan adegan ini tanpa daya. Kirana, kamu telah berkontribusi banyak pada keluarga. Aku sangat senang untukmu. John tertawa. Philip juga tersenyum dan berkata, Kirana melakukan pekerjaan dengan baik. Kakek sangat senang. Aku akan memujimu di pertemuan tahunan. Sadie berkata sambil tersenyum, Kirana, aku dengar kamu juga pindah ke gedung kantor baru. Namun sayang sekali, tidak ada ruang lagi di Inspiration Plaza. Kirana sangat marah. Dia mengepalkan tangannya dengan erat. Keluarga Andersen tidak hanya menipunya. Mereka bahkan datang untuk mempermalukannya. Joseph tersenyum, Kirana. Gedung kantor perusahaan Britannica Andersmu masih sangat bagus. Kamu tidak perlu memindahkannya. Selain itu, apa mungkin kamu dapat memindahkannya setelah menandatangani kontrak ini? Hahaha, Philip dan yang lainnya tertawa. Kirana mengerti ini adalah ancaman. Keluarga Andersen bertekad untuk mencegahnya mendirikan perusahaan baru. Bahkan jika dia menemukan gedung kantor lain yang lebih bagus, perusahaannya dipastikan tidak akan bisa pindah. Untuk sesaat, Kirana merasa sedih dan ingin menangis. Kirana peduli pada keluarganya, tetapi mereka tidak menganggap Kirana sama sekali. Tidak mungkin untuk memulai perusahaan baru sekarang. Kecuali Kirana benar-benar memutus hubungan dengan keluarga Andersen. Nathan, yang berdiri di samping Kirana, tersenyum dan berkata, Istriku, serahkan semuanya padaku. Kembali dan bersiaplah. Kamu dapat pindah ke tempat baru besok pagi. Hah, benarkah? Kirana menatapnya dengan tidak percaya. Percayalah padaku. Setelah Nathan pergi, dia bertemu Wilona. Bersambung.